Halo semuanya, di video kali ini kita bakal bahas tentang fungsi inverse. Untuk mengetahui apa itu fungsi inverse, tonton sampai selesai video ini ya. Misalnya ada suatu himpunan A dengan anggotanya A, kemudian ada B, anggotanya B, kemudian ada fungsi F yang memetakan dari A ke B, sehingga fungsi F terhadap A sama dengan B. Kemudian, jika terdapat fungsi G yang memetakan dari B ke A, sehingga fungsi G terhadap B sama dengan A, maka fungsi G ini disebut sebagai inverse dari F. Dan sebaliknya, F adalah inverse dari G. Singkatnya, yang disebut sebagai inverse adalah kebalikan. Dua fungsi f dan g saling inverse satu sama lainnya apabila memenuhi fungsi f terhadap gx-nya sama dengan x untuk x domain g dan fungsi g terhadap fx-nya sama dengan x juga untuk seluruh x dalam domain f. Nah, untuk memahaminya, kita di sini punya soal tunjukkan bahwa fungsi fx sama dengan 1/3x tambah 2 dan gx sama dengan 3x kurang 6 saling inverse. Berdasarkan definisinya, untuk menunjukkan kita buktikan kalau fungsi f terhadap gx-nya sama dengan x. Dan satu lagi fungsi g terhadap fx-nya sama dengan x juga. Ini berarti komposisi fungsi f dan g kan? F gx sama dengan kita ganti si nilai x di f-nya dengan 3x min 6. Jadi 1/3 dikali 3x dikurang 6 ditambah 2. Kalikan ke dalam 1/3 dikali 3x jadi 3/3x dikurangi 6/3 ditambah 2. Ini jadi x dikurangi 2 ditambah 2. Ini habis ya. Jadi fgx-nya adalah x. Untuk yang pertama terpenuhi. Selanjutnya yang kedua, komposisi g dan fx berarti gfx sama dengan kita ganti si x ini dengan nilai dari fx-nya. Berarti 3 dikali 1/3x ditambah 2 dikurang 6. 3 dikali 1/3, 3/3x ditambah 3 kali 2, 6 dikurangi 6. 3 dibagi 3, 1 ya, jadi x. 6 dikurangi 6 habis, maka x saja. Untuk yang ini juga betul ya, jadi gfx-nya sama dengan x. Karena keduanya terpenuhi, maka fungsi f dan g-nya saling inverse. Selanjutnya, jika fungsi f yang memetakan a ke b, maka inverse fungsinya dinyatakan sebagai f negatif 1, ini yang ditulis seperti pangkat ya, yang memetakan b ke a. Untuk kedepannya ini akan kita sebut sebagai f inverse ya. Ketika f inverse-nya merupakan suatu fungsi, maka ini disebut sebagai fungsi inverse. Setiap fungsi punya inverse atau kebalikan, tapi tidak semua fungsi memiliki fungsi inverse. Karena syarat fungsi punya fungsi inverse adalah dia harus fungsi bijektif atau korespondensi satu-satu. Nah, sekarang kita akan menentukan formula inverse dari suatu fungsi. Prinsipnya adalah suatu variabel bebas x-nya dan variabel bergantung atau variabel y-nya saling ditukar. Oke, gini contohnya, ketika ada fx sama dengan 3x min 4, kemudian kita harus mencari f inverse-nya. Maka pertama kita nyatakan dulu si fx ini sebagai y sama dengan 3x min 4. Selanjutnya kita tukar x dan y-nya. Artinya kita ganti si y ini jadi x dan x-nya jadi y. Sehingga x sama dengan 3y kurang 4. Selanjutnya kita buat lagi jadi y sama dengan, artinya si min 4-nya kita pindahin ke sebelah kiri. Jadi x min 4 pindah jadi plus 4 ya, sama dengan 3y. Terus kita pindahin juga si 3-nya ke sebelah kiri. Ini kan asalnya perkalian ya dengan y-nya 3 kali y. Kalau kita pindahin ke kiri itu bukan jadi penjumlahan atau pengurangan, tapi kebalikan dari perkalian yaitu pembagian. Berarti x ditambah 4 dibagi 3 sama dengan y.
Nah, jadi nilai Y yang baru inilah yang disebut sebagai F inverse X. X ditambah 4/3, ini inverse-nya. Atau kalau kita keluarin 1/3-nya jadi 1/3 X ditambah 4/3. Nah, jadi itu cara untuk menentukan formula inverse-nya. Tapi ternyata ada cara yang lebih mudah. Tetapi kondisi khusus ya, ketika kalian menemukan fungsi fx-nya, bentuknya adalah ax ditambah b. Khusus yang bentuknya kayak gini aja ya. Inverse dari fx-nya adalah x dikurangi b dibagi a. Oke, kita cobain pakai rumus cepat ini ya. Kebetulan soalnya sama dengan bentuk fx-nya. Fx sama dengan 3x min 4. Berarti di sini sebagai a-nya adalah 3. Ini kan koefisien x-nya. Terus yang jadi b-nya adalah negatif 4. Negatifnya harus dibawa karena itu adalah nilai dari konstantanya. Selanjutnya kita masukin ke f min 1x sama dengan x dikurangi b-nya min 4 dibagi 3. Jadi x ditambah 4/3. Nah, sama kan jawabannya dengan yang kita cari tadi? Jadi kalau bentuk soal fx-nya adalah ini, maka dapat dikerjakan menggunakan rumus cepatnya ya. Contoh soal yang kedua, fx sama dengan 2x min 1 dibagi 3x plus 5, di mana x-nya tidak sama dengan min 5/3, tentukan inverse dari fx dan nilai dari f inverse 1. Kita pakai cara yang sama, kita nyatakan sebagai y sama dengan 2x min 1 per 3x plus 5. Terus kita tukar juga si y-nya jadi x dan x yang di sini jadi y. Sehingga jadi x sama dengan 2y min 1 per 3y plus 5. Nah, setelah ini kita kali silang. 3y plus 5-nya kita kalikan dengan x. Maka jadi x dikali 3y plus 5 sama dengan 2y min 1. Dikalikan jadi 3xy ditambah 5x sama dengan 2y min 1. Terus di sini kita pisahin y-nya di sebelah kiri yang mengandung y. Berarti 2y-nya pindah ya ke kiri. 3xy dikurangi 2y sama dengan 5x-nya pindah ke kanan jadi min 5x min 1. Oke, kita lanjut di pinggirnya aja ya. Jadi kita keluarin si y-nya ini kan mengandung y. Jadi keluarin y-nya y. Karena dikeluarin y-nya berarti tinggal 3x dikurangi y-nya dikeluarin juga tinggal 2. Sama dengan min 5x min 1. Terus kita ubah jadi y sama dengan. Maka kita pindahin. Jadi min 5x min 1 dibagi 3x min 2. Pindahin ke bawah ya karena ini perkalian kan jadi pembagian. Nah, jadi inilah inverse dari fungsi fx-nya min 5x min 1 per 3x min 2. Nah, spesialnya bentuk fx seperti ini juga ada cara mudahnya lagi. Ketika fungsi fx-nya berbentuk ax ditambah b dibagi cx ditambah d, persis seperti ini ya. Maka inverse dari fx-nya adalah kita tukar posisi a dan d-nya, terus kita ganti tandanya. Asalnya positif d jadi negatif d x ditambah b dibagi cx, asalnya positif a jadi negatif a. Nah, ini dia bentuk inverse-nya. Kalau kita lihat di soal yang ini, berarti kan itu a-nya adalah 2, terus b-nya min 1, c-nya 3, dan juga d-nya 5. Maka inverse-nya adalah min d berarti min 5x ditambah b-nya min 1, jadi min 1 dibagi cx berarti 3x, a-nya 2 jadi min 2. Nah, karena inverse-nya juga dalam bentuk pecahan, maka ada ketentuannya. Di mana si penyebut yang bawahnya ini gak boleh 0. Maka si x-nya tidak boleh sama dengan positif 2/3.
Karena kalau X-nya 2/3 nanti penyebutnya bakal jadi 0. Nah, soal ini belum selesai nih. Satu lagi kita harus mencari nilai dari F inverse ketika X-nya 1. Tinggal kita masukin aja X-nya 1 ke fungsi inverse-nya. F inverse X sama dengan min 5X min 1 per 3X min 2. Berarti kita masukin F inverse 1 sama dengan min 5. Nah, ini kita ganti 1 dikurangi 1 dibagi 3 dikali 1 kurang 2. Sama dengan min 5 dikali 1 min 5 dikurangi 1 per 3 kali 1 3 dikurangi 2. Min 5 dikurangi 1 min 6. 3 kurangi 2 1. Jadi min 6/1 sama dengan min 6. Satu lagi contoh soalnya, diberikan fx sama dengan x kuadrat kurang 2x tambah 1, tentukan inverse dari fx. Kita pakai cara umum yang dipakai yaitu menukar variabel x dan y-nya. Berarti ini y sama dengan x kuadrat dikurang 2x ditambah 1. Maka kita ganti si y-nya jadi x sama dengan x-nya jadi y. Y kuadrat dikurang 2 dikali Y ditambah 1. Selanjutnya, satunya kita pindahin ke kiri supaya di kanan hanya tinggal Y kuadrat min 2Y. Di kirinya jadi X min 1. Kita ubah bentuk ini supaya si Y-nya pangkatnya derajatnya 1 aja. Berarti misalnya kita kuadratkan Y kurang 1 ya. Ini kan hasilnya jadi Y kuadrat terus min 2Y plus 1 kan. Sedangkan kita cuman butuh Y kuadrat min 2Y-nya aja. Berarti tinggal kita kurangin 1 kan. Karena ini dikurangin 1 maka sebelah sini juga kita kurangkan 1. Jadi Y min 1 kuadrat dikurangi 1 itu sama dengan Y kuadrat min 2Y. Ini kan dikurangi jadi habis. Langsung aja yang sebelah kanannya kita ganti dengan Y min 1 kuadrat dikurangi 1 sama dengan X min 1. Ini sama-sama ada min 1-nya. Jadi bisa kita coret aja, kita hilangkan. Jadi tinggal X sama dengan Y dikurangi 1 kuadrat. Maka Y min 1 sama dengan plus minus akar X. Atau Y sama dengan 1, kita pindahin kan, plus minus akar X. Nah, inilah inverse dari fungsinya, yaitu f aksen X sama dengan 1 plus minus akar X. Nah, tapi agar menjadi suatu fungsi inverse, kita harus membatasi inverse-nya ini dengan sumbu simetri dari fungsinya, yaitu X lebih besar dari atau sama dengan min B per 2A. B dan A-nya kita dapat dari fungsinya yang awal. Negatif B berarti negatif dari min 2. Negatif kali negatif positif ya, jadi 2 per 2 dikali 1, 2. Maka X-nya lebih besar sama dengan 1. Jadi inverse-nya adalah 1 plus minus akar X dengan X-nya lebih besar sama dengan 1. Nah, sampai di sini dulu bahasan kita. Lanjut di video satu lagi ya.